Selamat siang, Pak Sulistyo. Yuk, selamat siang, Mbak Maidop. Senang bisa mendengar suara Anda dengan berbagai macam pengalaman, Pak Sulistyo. Yuk, Ya, Pak, Anda dulu memerlukan waktu 2 hari untuk bisa menemukan titik sinyal pesawat AirAsia karena medan yang sangat sulit untuk kasus Sriwijaya Air ini. Menurut Anda, apa kendala terberatnya, Pak? saya pikir ini apa yang saya sampaikan ya. Tapi sebelumnya Mhm. saya ikut berduka atas musibah Oke. Sriwijaya ini. Mudah-mudahan dikuatkan keluarga yang mendapatkan musibah, kemudian dimudahkan bagi tim SAR gabungan untuk melakukan tugas-tugasnya di daerah operasi pencarian. Mhm. Oke, kemudian pertanyaan mengenai kendala yang terberat ya. Kalau pengalaman saya, jadi apa yang ingin saya sampaikan ini adalah dasar pengalaman saya dulu ya. Mungkin berbeda dengan kondisi saat ini di lokasi. Pencarian di bawah permukaan laut itu memang lebih sulit dibandingkan dengan kalau musibah itu terjadi Di di darat. daratan, ya kan? Maka menurut pengalaman saya dulu, kecepatan bertindak sangat diperlukan dalam hal ini. Mhm. Dan saya melihat apa yang ingin saya sampaikan ini, saya kira sudah dilakukan semua oleh tim SAR gabungan di bawah kendali operasi Basarnas atau BNPB sekarang ini. Ya, kemudian yang pertama yang saya lakukan dulu, memang 2 hari pertama saya waktu itu bisa menemukan salah satu bagian dari pecahan pesawat itu oleh tim SAR gabungan. Nah, penemuan serpihan yang pertama atau korban itu sangat vital, itu menjadi dasar perhitungan saya pada waktu itu ya. Karena dengan penemuan itu harus dilaporkan saat penemuan itu, jamnya jam berapa, kemudian menitnya menit keberapa, karena itu akan menjadi bagian dari perhitungan plotter yang ada di ruang operasi di Basarnas. Ya. Yang kedua, Basarnas beserta tim gabungan dan masyarakat beserta instansi yang terkait, itu tugas utamanya adalah search and rescue bagi korban. Ya. Yang kedua, tentu tugasnya membantu dalam hal ini operasi ya, membantu KNKT dalam rangka mencari dan mengevakuasi black box yang nantinya menjadi dasar analisis dari penyebab kecelakaan. Yang berikutnya selain operasi search and rescue, tim SAR gabungan dalam kendali Basarnas itu juga harus mampu mengelola informasi. Ini penting sekali, informasi yang datang dari daerah operasi kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat dalam hal-hal tertentu. Kemudian yang ketiga, Basarnas ini bekerja sama juga dengan maskapai yang bersangkutan untuk mengelola keluarga yang terkait dengan musibah ini. Jadi 3 hal itu saya kira waktu saya kabar waktu itu saya lakukan. Keberimbangan 3 hal itu tetap dikelola dengan kendali operasi dari Basarnas. Ya. Kemudian di dalam operasinya sendiri, manajemen operasi sangat penting untuk bisa memberikan dampak atau hasil yang efektif dari semua kekuatan yang ada di daerah operasi, dimanfaatkan kemampuannya, kemudian diharapkan hasilnya itu lebih cepat dan lebih efektif. Kalau soal manajemen operasi, Pak, apakah ini juga termasuk pemilihan kru utamanya karena ini di bawah laut, penyelam-penyelam terbaik yang bisa mencapai kedalaman tertentu bahkan juga tanpa menggunakan alat bantu khusus. Ini juga jadi pertimbangan, Pak? Gini, kalau penyelam-penyelam kita yang dari TNI Angkatan Laut itu sudah sangat profesional ya, termasuk yang timnya Basarnas juga sudah terlatih. Ya. Ada juga komunitas dari para penyelam-penyelam dari organisasi masyarakat penyelam itu juga sebagian ada yang profesional dan bisa kita manfaatkan di situ.
Jadi saya tidak ragu lagi kalau teknis ya, teknis penyelaman, kemudian bagaimana mencari, mengevakuasi anak-anak saya pikir sudah terlatih. Tinggal bagaimana kita mengorganisir dari semua kekuatan dan kemampuan yang ada itu supaya tidak membuang-buang waktu begitu. Oleh karena itu planning sangat menentukan. Di dalam operasi search and rescue, dalam hal ini kendali operasi ada di Basarnas itu, perencanaan operasi itu pada waktu itu saya lakukan adalah di pusat operasi search and rescue yang ada di Basarnas. Jadi dari data yang datang dari daerah operasi, kemudian kita analisis, kita hitung, kemudian kita tentukan daerah operasi pencarian. Nah, setelah itu kita dapatkan, maka perencanaan selanjutnya adalah penggunaan kekuatan yang ada sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kapal TNI Angkatan Laut dia punya alat apa, Basarnas punya alat apa, kapal-kapal negara yang lain punya kemampuan apa. Nah ini menggunakannya harus pas. Ya. Harus pas. Dia ada di mana, di daerah mana, kemudian teknik pencarinya yang seperti apa, itu semua datang dari perencanaan. Ya. Setelah itu di dalam memanage operasi itu saya pikir ini dilakukan juga oleh Basarnas ya, karena ini SOP ya. Itu kendali operasi di Basarnas itu ada SG ya namanya. SG itu Search and Rescue Coordinator. Ini biasanya dipegang langsung oleh Kabasarnas. Kemudian di daerah operasi itu ada yang namanya Search and Rescue Mission Coordinator atau SMC namanya. Apa itu, Pak? Ini SMC ya, Search and Rescue Mission Coordinator. Nah, ini ada di bawah ST tadi. Ini posisinya ada di lapangan di daerah operasi. Nah, tugas dia mengendalikan ya, bukan mengkomandoi tetapi mengendalikan dari perencanaan operasi yang dibuat di Basarnas. Kemudian dari SMC itu di spot-spot tempat pencarian itu ada yang namanya OSC namanya. Operational Search and Rescue Commander, ya, OSC. Nah, itu yang secara teknis melakukan tugas-tugas yang sudah dijelaskan dari SMC. Misalnya penyelaman, itu teknik pencarian, evakuasi dan sebagainya termasuk keselamatan penyelam, itu tanggung jawabnya OSC. Gitu. Jadi OSC itu ada yang untuk pencarian atas permukaan, pencarian dari udara, pencarian dari bawah permukaan. Jadi harus matang dalam operasi pencarian dan juga evakuasi para korban ini harus matang, termasuk juga koordinasi yang dipimpin langsung oleh Basarnas dalam upaya pencarian. Pak Sulistyo, nanti kita akan kembali, kita akan obrolkan juga lanjut obrolan ini usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya masih bersama dengan mantan Kepala Basarnas, bersama dengan FH Bambang Sulistyo bergabung bersama kami. Pak Sulistyo, kita tadi masih membahas soal manajemen operasional. Basarnas mengepalai pencarian dari jatuhnya pesawat atau juga setiap kecelakaan yang terjadi. Anda punya gaya militer tentunya dan juga gaya sipil yang digunakan pada saat mengepalai operasi pencarian. Yang menjadi kunci apa, Pak? Kuncinya, yang pertama perencanaan harus jelas. Kemudian kendali operasi, rantai kendalinya itu tidak perlu panjang-panjang, tetapi efektif. Jadi cukup OSC, SMC, sama SG. Ya, dari rentang kendali yang singkat itu perencanaan dapat tersalurkan sampai dengan tingkat teknis pencarian itu cepat dan tidak berubah dari asli perintah dari Basarnas begitu. Dan saya kira itu dilakukan saya kira karena Pak Bagus juga berapa kali koordinasi dengan saya juga tentang hal ini. Itu baik kecelakaan yang terjadi di darat maupun di laut. Ada tentunya kendala-kendala yang membedakan ya, Pak? Iya. Ya pasti kalau di laut itu tadi saya dengar juga ada teman-teman yang menyampaikan bahwa di laut itu menurut pengalaman saya dulu. Itu kendalanya satu cuaca. Kalau cuaca di atas itu kurang bersahabat dalam arti misalnya awan rendah dan sebagainya,
itu pengaruh juga kepada visibility di Bawah permukaan maupun di bawah laut. Nah, kemudian yang kedua, kekuatan arus laut. Bagi penyelam itu ada batasnya. Normalnya berapa, kemudian mulai mengganggu proses penyelaman itu berapa, sama sekali tidak boleh nyelam. Itu harus dipatuhi dan dikendalikan oleh seorang OSG penyelaman. Gitu. Itu faktornya harus matang perencanaannya, termasuk juga memilih tim untuk menyelam. Kalau misalnya kita lihat ini sudah hampir 1 kali 24 jam upaya pencarian, Pak Sulistyo. Berapa lama nanti kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk proses evakuasi dari seluruh tim gabungan yang bekerja sama, termasuk juga kalau ini bagian puing pesawat yang diduga milik Sriwijaya RSJ 182 sudah ditemukan, untuk menemukan badan pesawat, kira-kira prosesnya berapa lama, Pak? Jadi gitu, nggak bisa dipastikan berapa lama, tetapi yang bisa dipastikan itu SOP-nya ya. Seingat saya, operasi tahap pertama itu adalah 1 minggu. Ya. 1 minggu. Rawan waktu pada operasi tahap pertama itu adalah 3 hari, hari pertama. Kondisi rawannya ya 3 hari awal ya, Pak? Ya, karena itu sangat menentukan keberhasilan operasi berikutnya. Ya. Kemudian mengenai seberapa lama operasi itu sangat tergantung kondisi, terutama adalah dari hasil operasi. Fokus dari tim SAR gabungan itu awal adalah mencari korban. Ya, fokus pertama mencari korban? Iya betul, apakah itu dalam kondisi meninggal dunia atau diharapkan ada yang masih hidup, itu fokus dari tim SAR gabungan. Tetapi apabila dalam melakukan fokus pencarian itu menemukan puing-puing pesawat, itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan seberapa luas daerah pencarian itu dilakukan untuk hari berikutnya. Makanya anak-anak harus disiplin juga kalau menemukan puing atau korban itu harus melaporkan koordinatnya sama jam, sampai dengan menit ataupun secondnya itu harus dilaporkan persis, supaya itu nanti bisa membantu untuk menghitung daerah pencarian di tahap berikutnya. Yang ketiga, yang paling penting itu kompak ya, karena ini adalah operasi kemanusiaan. Apa Pak, kompak? Ya, kompak dari semua unsur gabungan itu harus kompak, sesuai dengan peran masing-masing. Tidak ada yang lebih penting dari satu sama yang lain. Semuanya sama, hanya ditata itu supaya bahwa operasinya efektif gitu. Kompak, harus saling melengkapi, semua punya bagian masing-masing. Fokus utama adalah mencari korban dan lokasi penemuan dan juga waktu penemuan, baik juga korban maupun benda-benda yang diduga menjadi bagian dari kapal puing pesawat. Ini menjadi dasar untuk perluasan lokasi pencarian hingga 2 hari ke depan, begitu ya Pak Sulistyo? Ya, hari berikutnya, bukan 2 hari ke depan. Oh, hari berikutnya. Itu menjadi salah satu faktor perhitungan ya, salah satu faktor perhitungannya. Gitu. Kalau melihat hari ini cuacanya juga cukup baik, bahkan juga Panglima TNI dan juga Menteri Perhubungan ikut langsung naik ke KRI John Lee, ada di perairan Kepulauan Seribu untuk memantau langsung. Artinya kan cuaca juga cukup baik ketika keduanya menggunakan si rider untuk menuju ke KRI John Lee. Pak, yang terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada tim yang bertugas dan juga para keluarga korban yang saat ini menunggu kabar kejelasan dari pencarian pesawat maupun juga keluarga korban, Pak? Oke, untuk tim jelas yang utama adalah kekompakan dan semangat. Ya. Semangat melakukan tugas kemanusiaan itu saya pikir anak-anak sudah dibekali dengan karakter dan sikap mental bagaimana melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Tidak ada pamrih, ya. Tidak ada pamrih, tidak ada ini, kecuali mereka dengan secepatnya harus bisa menemukan pada kondisi cuaca baik. Ya. Kemudian saya pikir semua sudah tertata ya, Basarnas, unsur gabungan, unsur bantuan, termasuk instansi lain yang terkait, teman-teman DVI sudah sangat profesional ya. Nanti dengan kondisi itu saya pribadi berharap operasi ini bisa segera diselesaikan
sehingga korban juga bisa dievakuasi sebanyak-banyaknya, syukur bisa ketemu semua. Kemudian kepada keluarga ya tentu saya utamanya adalah ikut bela sungkawa ya. Kecelakaan saya pikir tidak diharapkan oleh semua, termasuk kita, termasuk keluarga. Tetapi ini terjadi, jadi lebih bagus banyak berdoa, sabar, kemudian sambil menunggu tim SAR gabungan melakukan tugasnya semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik bagi operasi maupun bagi keluarga. Gitu. Baik, kita tunggu nanti hasil dari tugas kemanusiaan 3 hari awal proses pencarian ini jadi kunci karena fokus utamanya adalah mencari korban dan juga kita nantikan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga berbagi pengalaman Anda bersama kami hari ini. Mantan Kepala Basarnas Marskal Madya Purnawirawan Bambang Sulistyo di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Pak Sulistyo.